Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang astronot NASA bernama Sam Walker yang sedang dievakuasi di tengah laut. Pesawat yang dibawanya mengalami malfungsi dan tak sengaja menabrak sebuah meteor hingga mengalami crash. Bahkan mereka mendapati satu puing meteor sudah menembus kaca helmnya. Disinilah Sam sekarang tersadar di ruang perawatan NASA dengan Dr. Aiden yang memberitahu bahwa tim evakuasi menemukan puing meteor di dalam kapsul dan menanyakan apa yang terjadi di atas sana. Namun sejauh yang Sam ingat, dirinya sudah pingsan bahkan sebelum kapsulnya mendarat jatuh ke bumi. Is everything okay? Something punctured your capsule and shattered your helmet. You're lucky you survived. Beres dengan sang dokter, Sam akhirnya bisa menemui keluarga tercintanya yaitu Mark sang suami, Isabella si anak adopsi, dan Will sang ayah yang merupakan seorang jenderal militer. Beliau menjelaskan jika saat ini NASA dan Pentagon sudah bekerja sama untuk meneliti batu meteornya sehingga demi memastikan tubuhnya tidak terkontaminasi, Sam pun akan dikarantina sampai hasil akhirnya diketahui. Dan inilah rumah aman yang akan Sam huni selama masa karantina. Berlokasi di tengah hutan Virginia seluas 10 hektar, terdiri dari 2 lantai yang sudah dilengkapi dengan kaca anti peluru dan sistem keamanan tingkat tinggi. Rumah ini biasanya dijadikan tempat pengujian senjata rahasia oleh pemerintah, sehingga Sam diharapkan merasa aman selama berada di sini seorang diri. What's wrong? Just a ringing. Dan ya, Sam pun mengalami tinnitus atau kondisi di mana seseorang tiba-tiba mendengar suara dengung keras tanpa ada sumber suara eksternal di sekitarnya. Tinnitus memang sudah umum di kalangan para astronot sehingga Sam jangan terlalu khawatir. Bahkan gejala lain seperti demam, mual, pusing, mimisan, atau halusinasi bisa saja nanti ia juga mengalaminya. Delay future missions? Can't just send you back to training. Copy that. See you are. Setelah semua orang benar-benar pergi, Sam pun iseng memeriksa suhu tubuhnya yang ternyata mengalami demam hingga 98 derajat lebih, disusul dengan memisan hebat sesuai apa yang Aiden katakan. Namun yang membuat Sam heran adalah terdapat luka memar di sekitar tangan yang tiba-tiba muncul, padahal jelas-jelas dia tidak mengalami jatuh atau terjeduk sebelumnya. So you dying to get back up there? I had a nosebleed. All right, you rest up. Saat sedang istirahat di ruang tamu itulah, listrik tiba-tiba mengalami gangguan yang membuat Sam ketakutan. Hingga tak lama terdengar suara berisik dari ruang dapur termasuk jejak kaki kotor mengarah ke hutan belakang rumah. Entah ini masih halusinasi atau bukan, ia pun memeriksanya dengan teleskop yang ada di balkon rumah dan... Ya, ada sosok hitam samar ngejentul diam di antara semak-semak. Penasaran dengan apa yang dilihatnya barusan, ia pun pergi ke sana dan mendapati sosok itu sudah hilang. Sempat melempari semaknya dengan batu kerikil tapi hasilnya nihil. Sam justru malah kembali mengalami tinnitus yang kali ini semakin parah hingga membuatnya buru-buru kembali ke dalam rumah. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Sambil menunggu dokter Aiden datang, Sam mulai menyiapkan sarapan berupa telur dadar dan segelas espresso dengan topping jamur enoki di atas.